Ya Mas Yudi. Selamat siang Mas Fakih, selamat datang di ruang berbagi inspirasi. Sekarang kita bahas apa nih Mas Yudi? Kali ini kita bahas orang-orang berprestasi di dunia ya. Orang-orang hebat lah, ya mungkin sekarang lagi banyak dibicarakan juga. Ya parameternya mungkin jelas ya. Sekarang beberapa kali dia menjadi orang terkaya di dunia. Dan itu relevan dengan kita soalnya dia itu visioner untuk masalah global, masalah bumi ya. Jadi masalah global warming dan sebagainya. Dari semua yang dia kerjakan itu berkaitan erat lah dengan bagaimana eksistensi manusia di bumi ini. Artinya si orang terkaya ini sekarang dia sangat mendukung terkait perkembangan atau peduli terhadap bumi nih. Ya, bagaimana bumi ini tetap menjadi tempat yang layak dan nyaman untuk kehidupan, dan dia juga udah mempersiapkan kalau memang udah nggak bisa. Jadi visionernya sampai ke sana. Jadi di masa usia kita, misalnya ada sesuatu yang menghempaskan bumi ini. Jadi kita nggak bisa tinggal di sini semuanya, walaupun masih banyak tempat kosong di bumi ini ya. Tapi dia udah mikir gimana kalau kita harus menjadi interplanetary species. Ya, jadi pemikirannya luas sekali Mas. Ya, kita bisa berpindah ke tempat lain. Yang terdekat sih Mars ya, yang terdekat. Oke lah, kita sebutin aja langsung orangnya. Nah, siapa nih ngomong-ngomong, siapa nih orang ini? Namanya Elon Musk ya. Kebetulan saya udah beberapa bukunya saya sempat. Oh, ada bukunya juga ya. Sempat mungkin. Kalau nggak salah bukunya dari asli fans ya Mas ya. Ya, dari fans itu yang official ya. Yang udah langsung bertemu dengan orangnya langsung. Jadi mungkin Mas Fakih baru kenal atau mungkin baru dengar dan sebagainya. Mungkin saya mewakili yang lihat ruang inspirasi ini, mungkin nggak perlu lah baca bukunya, kita bicarakan tentang dia dari awal sampai akhir. Artinya kita pengenalan Elon Musk nih, orang terkaya di dunia nih ya, salah satu orang terkaya dunia melalui bedah buku nih, salah satunya ya. Atau dia bercerita di luar konten buku nggak apa-apa, yang penting lebih lengkap. Kalau ceritanya lebih lengkap lebih bagus Mas. Jadi gimana Mas? Kalau si Elon Musk orang terkaya nih terkenal dari Tesla ya Mas ya. Tesla yang membuming mobil listriknya. Selain Tesla ada PayPal dulu sebelumnya Mas ya. PayPal kalau nggak salah itu pembayaran elektronik ya, bayar elektrik, sama sekarang project yang lagi booming juga SpaceX ya. Yang tadi dijelaskan mungkin tadi untuk kita perpindahan orang nih, sangat-sangat visioner sebenarnya. Gimana tuh Mas? Saya apa aja Mas? Dari awal ya saya ceritain. Produknya itu gimana sih Mas? Elon Musk itu dari mungkin bisa dibilang keluarga petualang mungkin ya. Orang tuanya kan kayak pilot gitu, bisa menerbangkan pesawat, bukan pesawat besar ya, pesawat kecil gitu, berpindah kemana-mana gitu kan. Dia lahir di Afrika Selatan, tapi bumi itu bagi dia kan satu tempat ya, jadi bisa di mana aja. Akhirnya dia pindah membesarkan dia remaja dan di Kanada, dan karena di Kanada mungkin fasilitasnya nggak selengkap di Amerika, akhirnya dia juga ke Amerika. Saya ceritakan bahwa dari umur 12 tahun dia itu udah bisa mengembangkan game. 12 tahun dia itu berarti mungkin di tahun 80-an ya, karena lebih tua dari kita juga Elon Musk itu, mungkin umurnya sekitar 49, hampir 50 lah. Jadi 12 tahun dia membuat game dan bisa dibeli oleh pengembang game gitu loh. Dia beli mungkin beberapa ratus dolar gitu. Tapi 12 tahun bisa bayangkan. Dari kecil udah jiwa entrepreneur ya, udah wirausaha, udah inisiatif. Dan tema gamenya itu adalah tema luar angkasa. Jadi bisa dibayangkan lah. Jadi dari dulu dia udah berpikiran seperti itulah. Bumi itu seperti itu. Jadi kedua dia membuat yang belum ada mungkin ya, dia memikirkan belum ada. Dia pas ke Amerika itu dia mungkin pembayaran global yang bisa diterima global secara simpel tuh belum ada saat itu gitu. Awal-awal booming internet ya, dia bikin pertamanya x.com, terus dia jadi PayPal, dia bikin PayPal. Jadi PayPal itu sistem pembayaran online pertama dia belum pernah ada sebelumnya, dan dia pencetusnya kan. Nah akhirnya karena mungkin kalau orang yang visinya ya mungkin mencari kekayaan dan sebagainya, mungkin dia bisa berhenti stuck di situ ya. Tapi enggak, dia langsung setelah PayPal sesukses itu dia malah jual gitu. PayPal dijual ke eBay ya kalau nggak salah ya. Itu dijual ke eBay, uangnya dia merintis usaha-usaha yang baru. Dia memikirkan mungkin emisi itu udah terlalu besar ya bagi dia ya, jadi emisi karbon dan sebagainya. Dia mulai memikirkan
ya bagaimana kendaraan yang tanpa emisi. Nah, dia memikirkan membuat Tesla ya. Tesla itu mobil listrik yang mungkin bukan yang pertama ya, tapi yang ya jatuh bangun lah, sempat mau bangkrut, sempat mau dijual ke Apple. Dan apa sebenarnya mungkin si Elon Musk ini sudah berpikir dulu Mas sebelum menjual si PayPal ini, mungkin dia udah berpikir, udah visioner akan membuat kendaraan itu. Ya, jadi dia menjual itu langsung membuat si Tesla ya. Ya untuk modal aja sebenarnya. Oh, nah untuk modal. Nah, dan yang penting ya, setelah Tesla dia nggak berhenti di situ juga, walaupun dia masih punya saham di Tesla ya, dia nggak jual Tesla, tapi dia memikirkan ya interplanetary tadi. Jadi mungkin bumi masih banyak tempat kosong luas, tapi mungkin ada sesuatu peristiwa yang nggak bisa sama sekali ditinggali di bumi gitu loh. Jadi dia memikirkan ke depan, di masa hidup kita ini mungkin ada suatu peristiwa seperti itu. Kita tahu lah pernah terjadi dinosaurus habis karena mungkin ada meteor dan sebagainya. Nah, ya, itu dipikirkan. Jadi kita spesies interplanetary. Jadi kayak dulu penjelajah pertama itu bisa survive karena dia di wilayahnya mungkin ada bencana dan sebagainya, dia bisa menciptakan perahu dan sebagainya, dia bisa pindah ke tempat lain kan. Mungkin orang pertama ke Amerika dan sebagainya, itu kan hebat masa dulu. Sekarang dia memikirkan bagaimana jadi orang pertama yang bisa ke planet lain. Jadi dia memikirkan nanti kalau ada sesuatu dengan bumi, dia memikirkan bagaimana kita bisa berpindah ke yang terdekat lah, Mars gitu. Bisa dipikirkan walaupun masih jauh ya. Tapi yang utama bagi dia itu bagaimana dia bisa memikirkan tentang reusable rocket. Nah, kita nanti ceritakan lagi detail di arah itu ya. Oke. Kalau ini Mas, kalau dibahas nggak di buku itu Mas, latar belakang orang tuanya nih Mas. Soalnya kan kalau kita lihat ada orang-orang yang sukses ini, kalau saya lihat biografinya, kadang orang tuanya seperti apa sehingga membentuk anaknya seperti apa. Kira-kira dibahas nggak tuh? Ya sebenarnya dibahas sih, cuma saya agak-agak nggak gitu, agak lupa dengan detailnya. Tapi saya lihat foto-fotonya tuh kayak dia membawa keluarganya itu kemana-mana gitu loh. Jadi kayak dia punya pesawat kecil gitu, dia bisa terbang dari sisi ini terus menginap di tengah gurun, di tengah hutan. Jadi mungkin sense-nya itu dari awal udah ada ya. Tapi artinya orang tuanya sudah kaya duluan. Ya, apa merintis juga? Ya merintis, tapi ya mungkin nggak termasuk orang miskin dan sebagainya ya. Cuma dia nggak akan sekaya yang sekarang gitu loh. Oke. Berarti dia termotivasi dari itu Mas ya. Kalau pendidikannya Mas mungkin? Ya pendidikannya dia sepertinya Stanford, nggak tahu lulus atau enggak ya. Mungkin dia juga banyak sih yang dia ambil. Tapi memang pelajaran bagi kita ya, bahwa kita itu hard skill dan soft skill itu memang harus maksimal ya. Jadi kehebatan Elon Musk bukan karena dia sendirian. Dia hebat karena dia bisa mengumpulkan orang-orang hebat. Itu seperti itu. Jadi bahkan Elon Musk itu dia kagum dengan Steve Jobs ya. Karena Steve itu bisa mengumpulkan orang-orang hebat. Jadi termotivasi bersama gitu. Saya kasih info bahwa Tesla bukan yang pertama juga, bukan mobil listrik yang pertama. Jadi dia bisa mengumpulkan orang-orang hebat, dia bisa memberi motivasi untuk bisa sukses gitu. Bahkan SpaceX, apakah Elon Musk punya ilmu roket? Enggak. SpaceX itu juga dia cuma mengambil ilmuwan roket. Bahkan sepertinya dari Rusia ya, yang udah tahu roket ya. Dia punya visi. Roket selama ini, kita langsung bercerita tentang roket aja. Bagaimana SpaceX bisa sukses itu? Kenapa gitu? Karena dia bisa memikirkan bagaimana roket itu dipakai kembali, reusable. NASA selama ini mengirimkan roket, ya udah sekali pakai. Roket itu dibuang ke laut, dan NASA dan negara-negara yang lain, negara Cina dan sebagainya, dia memikirkan roket itu kalau kita cuma keluar biaya bahan bakar aja, itu benar-benar bisa efisien, bisa menghasilkan profit. Kan dia juga berbisnis juga ya, dan dia juga memikirkan bagaimana kalau kita harus ke Mars, kita harus pulang. Nggak bisa kita ke Mars terus pesawatnya dibuang di sana, kita nggak bisa pulang kan. Kita sekali juga pergi kan pulang kan. Jadi kalau Mas Fakih bayangin, kalau kita pergi naik pesawat ke Jakarta dari Banjarmasin ya, nggak bisa sampai di Jakarta terus pesawat Boeing itu kita buang, nggak akan efisien sama sekali kan. Jadi kita harus pakai pesawat itu lagi, balik lagi kemana-mana. Nah roketnya itu dia pakai lagi. Jadi bayangin lah, mungkin pernah lihat videonya ya, buka di YouTube dan sebagainya. Roketnya Elon Musk itu yang pertama dia bisa balik lagi berdiri seperti semula, nggak jatuh di laut, pokoknya mungkin bisa turunnya di tengah laut pakai kapal ya. Habis itu tinggal diisi bahan bakar lagi, dia bisa pergi lagi.
itu efisien berapa jadi berapa miliar atau juta dolar yang dia save dari situ. Dan dia margin segitu dia bisa sekalang ya, mungkin orang dia belum mengirimkan orang ke Mars ya, tapi dia bisa berbisnis roket, dia bisa ngirim satelit, bisa ngirim peralatan buat ISS, ngirim orangnya juga udah berkali-kali sukses, dan pesawat roketnya dipakai ulang terus. Tapi saya penasaran nih Mas, bisa kepikiran sampai buat roket itu, apakah Elon Musk sebelumnya ada pekerjaan nih Mas sebelum dia membuka usaha PayPal, atau dia pernah jadi pegawai kah? Diceritakan nggak sih di bukunya? Yang sepanjang saya tahu dia itu inventor ya, jadi langsung inventor ya. Dari nggak pernah jadi pegawai ya, jadi dia itu ya kita bisa terinspirasi dari situ ya. Jadi sekarang itu zamannya startup ya, jadi kalau kita mau sukses berwirausaha ya, sekarang zamannya itu startup, jadi secepat itu bisa startup itu secepat itu. Jadi saat itu kita bikin ide, kita monetize dari ide itu. Mungkin pertama jangan monetize dulu ya, kita otomatis dari ide itu. Contohnya gini ya, orang kepikiran pertama nggak kepikiran kita bisa numpang mobil orang lain. Nah, kalau misalnya nggak kenal dan sebagainya. Terus ada orang Amerika menciptakan Uber. Nah, dia pikir pakai aplikasi kita bisa numpang nih, nanti kan efisien, satu mobil bisa penuh, rata-rata satu mobil isinya satu. Itu Uber idenya, dan langsung dipakai langsung di Indonesia oleh Gojek dan sebagainya kan. Dan Gojek itu mungkin juga Gojek juga kepikiran di Indonesia budayanya itu motor. Nah, dia bisa pakai motor, lebih booming lagi, dan akhirnya makanan sampai seperti itu kan. Itu nggak pernah terbayangkan. Jadi dengan adanya teknologi ya, diawali oleh boomingnya Google ya. Google itu punya segalanya kan, bahkan Google Maps juga dipakai di mana-mana gitu. Gojek aja pakai Google Maps. Itu memang membantu sekali. Jadi startup itu akan berkembang eksponensial ya, dia sangat cepat berkembangnya. Jadi kalau orang dulu terkenal ada namanya Toyota Waze gitu kan, sekarang itu yang jalan itu adalah Tesla Waze. Jadi kita berpikir startup, kita berpikir cepat, segalanya berubah cepat. Memang sih resikonya juga akan besar, jadi no risk no gain ya, jadi resiko besar pasti akan mendapat lebih besar ya. Tapi ya pola pikir aja, kita pola pikir ke arah sana. Jadi kita bisa meniru dari hal-hal seperti itu. Kenyataannya dia jadi orang terkaya, tapi dia pernah jadi ya nggak termiskin ya, tapi pernah dia mau bangkrut dulu dengan Teslanya dulu, pernah mau dijual ke Apple. Sebenarnya dia udah bener-bener mau, jadi gara-gara SpaceX dia bisa sekaya itu sekarang, walaupun ya nggak berubah juga, maksudnya gaya hidupnya dan sebagainya. Bahkan sekarang dia tinggal di rumah yang cuma ukuran 6x6 gitu. Jadi ke rumah-rumah besarnya udah dia jual semua, karena dia berpikiran ya dia mungkin akan tinggal di Mars dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan berarti gini Mas ya, dia dari pendidikannya itu dia memanfaatkan untuk mengembangkan dirinya ya Mas ya. Jadi bukan berpikir mungkin kalau saya secara awam ya, mungkin kita sekolah, kita kuliah untuk cari kerja seperti itu ya. Mungkin kalau dari ceritanya itu dia nggak pernah jadi pegawai, artinya ilmunya itu dipakai untuk ya membuat usaha sendiri yang bisa dia kembangkan. Yang saya garis bawahi dari quotes-nya dia itu, bahwa saya nggak pernah tertarik untuk mendapatkan nilai A kalau emang tidak ada tujuannya gitu. Jadi kalau emang saya tidak bermaksud untuk tujuannya apa jangka panjang, itu dia nggak akan tertarik dia bergelut di situ gitu. Jadi dia itu benar-benar fokus dari awal gitu. Dari awal ya, memang memanfaatkan, dia mencari ilmu untuk ya mau mengembangkan dirinya, bukan dia terbawa ilmunya itu kemana kan, seperti itu. Memangnya untuk motivasi sih sebenarnya ada sih Mas, motivasi yang benar-benar di jiwanya si Elon Musk ini, dan tujuannya apa sih Mas kira-kira memotivasi? Intinya itu dia itu kok dia jiwanya bisa di umur 40-an sudah sukses menjadi orang terkaya, dibandingkan dengan ada yang dari Amazon, itu kan orang-orang yang sudah berumur ya lebih dari 50, dan ini menurut saya pribadi adalah orang muda yang kaya. Pertama motivasinya pasti kuat. Pertama visi itu, habis itu ya motivasi, karena banyak orang jenius di luar sana dan dia bisa mengumpulkan sebagian kecil di antaranya dan termotivasi untuk bergerak bersama. Intinya kan bukan dari uang ya, jadi seperti itulah. Kalau uang itu pasti akan datang, tapi intinya seperti itu. Jadi dia bisa mengumpulkan orang-orang hebat
Bagaimana Tesla pas hampir bangkrut dia bisa cuma tidur di lantai selama berbulan-bulan itu untuk bagaimana menyelamatkan Tesla dan sebagainya, ceritanya kan seperti itu. Jadi dia itu hebat di memotivasi untuk ya visinya ke depan itu seperti ini gitu, bahwa kita perlu jadi spesies interplanetary gitu. Jadi kalau kita, contohnya gini ya, orang-orang bijak bilang kalau kamu membidik bintang minimal kamu akan dapat bulan lah gitu. Jadi kamu bidiknya itu setinggi mungkin lah. Kalau kamu cuma membidik bulan lah, kamu paling cuma dapat di sekitar sini gitu. Kamu membidik jadi bidiklah yang tertinggi lah. Jadi dia sebenarnya membidik interplanetary species. Dia bisa jadi spesies di masa hidup kita bisa jadi kemana-mana dengan mudah gitu. Nah, dia dapat kekayaan dari itu. Sekarang dia bisa ngirimin roket, ngirimin manusia, dia dapat kontrak di situ. Berarti memang motivasinya, visinya itu ya mengembangkan motivasi. Oke, Mas, dari itu ada nggak sih proyek lain yang kira-kira nggak sebesar Tesla? Banyak sih. Sebagian berkaitan dengan lingkungan ya, berkaitan dengan kita itu. Jadi kayak baterai farming itu aku sering ngomong masalah itu ya, karena saya banyak terinspirasi dengan itu, banyak bisa dikerjakan di lingkungan terdekat kita ya, kayak bandara itu atau mungkin di sekitar kita lah. Itu saya terinspirasi banget bahwa Elon Musk cuma menjawab Twitter aja sebenarnya. Ada anggota parlemen mungkin dari Australia menjawab, kalau kamu bisa selesaikan masalah listrik di Australia Selatan, kamu dalam 100 hari ya, kamu akan saya bayar segini gitu kan. Langsung dijawab oleh Elon Musk di Twitter aja, cuma dijawab, kalau nggak selesai saya nggak perlu dibayar. Itu padahal Australia Selatan itu luasnya seperti apa. Memang masalah di Australia Selatan itu adalah listriknya nggak stabil. Jadi listriknya itu sering kena badai dan sebagainya. Jadi dia nggak ada grid yang stabil di sana. Bahkan Elon Musk juga kaget tuh, ternyata Australia Selatan itu juga kayak di daerah pedalaman gitu loh. Jadi listriknya nggak stabil, listriknya mahal dan sebagainya kan, memang distribusi ke sana jauh gitu. Dia bisa selesaikan, menjawab anggota parlemennya Australia itu dalam 87 hari. Dia langsung install mungkin 15 megawatt ya baterai di situ. Dan dia mungkin udah di Australia Selatan udah banyak kincir, banyak PLTS, selesaikan masalah listrik. Sekarang Australia Selatan nggak pernah kekurangan listrik karena instalasi itu sebenarnya visi aja ya. Dia masih memikirkan bumi ya sebenarnya. Jadi hal seperti itu kita bisa terapkan di terdekat kita. Misalnya pikiran genset kita ganti baterai, itu udah visioner sebenarnya, udah green, sustainable, hijau, nggak perlu emisi ya. Terus banyak juga proyek yang lain ya, kayak dikerjakan juga oleh orang-orang kaya yang lain, contohnya kayak Hyperloop ya. Hyperloop itu kereta cepat. Proyek lainnya Mas ya? Kereta cepat itu kayak dia bikin tunnel tabung yang mungkin hampir hampa gitu sepanjang jalur rel itu, dan itu diklaim itu murah. Kita kan bikin rel juga pakai biaya mahal ya, contohnya kayak kereta cepat Jakarta Bandung misalnya. Itu sebenarnya kalau kita mau memikirkan visi ya, kita mengajak Elon Musk pakai Hyperloop juga, itu teknologinya lebih maju lagi, bukan teknologi yang masih menyentuh tanah. Rel kereta cepat aja Jakarta Bandung itu, jadi relnya masih nempel di besi ke besi. Nah, udah ada teknologi maglev namanya, udah ada teknologi magnet. Jadi dia magnet kan tolak menolak bisa kan, dia udah terbang sedikit. Biasa di Jepang tuh ya Mas ya. Maglev itu ya pertama di Jerman, di Jepang, di Cina juga ada maglev. Kita nggak pakai. Nah, Hyperloop itu lain lagi, dia bahkan nggak ada besi di situ. Dia kayak seperti melayang karena vakum aja. Itu udah dikembangkan di India, terus di California juga, di Amerika ya. Nah, ya belum sih, maksudnya belum skala masif, skala komersial belum, tapi ya masih terus dikerjakan. Kalau yang kecil-kecil lagi mungkin ada namanya Solar City ya, dari Elon Musk itu. Dia mengembangkan bagaimana kota itu menempatkan baterai masing-masing di tiap rumah dan PLTS masing-masing di tiap rumah. Jadi atap rumah itu semuanya diganti oleh solar panel. Dan disimpan di baterainya itu. Memang teknologi hijau sekarang itu adalah teknologi baterai. Itu kuncinya di situ. Berarti kalau saya lihat si Elon Musk ini sangat-sangat ini Mas ya, visioner di mana kalau saya lihat pasarnya itu adalah pasar masa depan ya.
dia punya PayPal, pembayaran elektronik yang digitalisasi yang dulu nggak ada, itu sangat-sangat bermanfaat saat ini semua mengikuti. Yang kedua misalnya mobil listrik ya, menjawab tantangan daripada isu lingkungan yang pertama, yang kedua juga keterbatasan bahan bakar fosil, yang ketiga ini SpaceX itu ya itu visioner sekali. SpaceX itu garis bawahnya di reusable rocket. Nah, itu benar-benar roket yang bisa kembali. Nah, iya, tujuan utama dia kan mengantar manusia ke planet lain kan, seperti itu. Itu sangat-sangat visioner sekali. Nah, oke, Mas Yudi, mungkin ada pembahasan dikit nih, ada di bukunya nggak ya? Kalau misalnya dia pernah bercerita nggak sih buku itu mencerita tentang keluarganya seperti apa? Gimana Mas Yudi? Ya, karena kalau kita lihat kadang orangnya sangat-sangat sibuk dan menyibukkan diri, gimana sih dengan keluarganya? Ya semua itu kan berasal dari keluarga ya, kebahagiaan. Jadi dia, kalau saya baca itu ya dari hasil interviewnya dia ya dengan yang bikin biografi itu, memang dia beberapa kali mungkin udah bercerai gitu, bahkan ada satu istrinya yang udah pernah nikah, cerai, dan nikah lagi dan cerai lagi. Ya saya nggak akan ngobrolin personal ya, cuma memang kebahagiaan utama, motivasi itu mungkin dari keluarga ya. Nah, anaknya tuh yang saya tahu lebih dari 4 mungkin sekarang. Yang terakhir dengan pacarnya yang terakhir mungkin udah ada punya anak lagi. Ya seperti itulah, kita memang harus utamakan pertama ya motivasi itu ya keluarga lah, tapi dari sisi situ kita bisa mengembangkan diri untuk bagaimana kita berguna bagi sebanyak mungkin umat ya. Kan dari mengembangkan keluarga terus ke lingkungan, bahkan ini secara global lingkungan dan global. Jadi kita pikirin lingkungan diselamatin dulu. Kalau emang udah mentok nggak bisa diselamatin, ya kita bisa berpindah rame-rame gitu. Dan kalaupun nggak berpindah, ya kita bisa piknik lah gitu kan. Ya, mungkin tadi motivasi daripada Elon Musk itu yang menginspirasi itu mengumpulkan orang-orang pintar ya untuk mengembangkan idenya seperti apa. Karena ini kan memang untuk kepentingan orang banyak juga, kayak misal mobil listrik, bahkan SpaceX itu kepentingan umat manusia kalau saya pandang. Karena apa? Mengantisipasi tadi misalnya ada bumi yang tidak bisa ditempati lagi kan, seperti itu, ada kondisi-kondisi seperti itu, dan memang harus dimulai dari sekarang karena memang itu kan ada pengembangan, kita nggak tahu ke depannya kan seperti apa. Mungkin kalau teori-teori dari ilmuwan adalah pemusnahan bumi misalnya dari meteor, tapi kan kita nggak tahu dari dalam bisa bumi. Bisa meteor, bisa iklimnya. Ya, bisa kita nggak tahu dari dalam dan sebagainya. Kita dari dalam nggak tahu. Sekarang mungkin dari pandemi ini mungkin masih bisa tertangani. Kita nggak tahu ke depannya apa masih bisa tertangani apa enggak. Dipikirkan tapi dan dia dapat sasaran antaranya gitu loh. Dia udah membidik Mars dan dia sekarang jadi pengusaha pengiriman roket dan sebagainya. Jadi bisa sesukses itu. Oke Mas Yudi, ini sangat-sangat menginspirasi. Terima kasih untuk pembahasan daripada Elon Musk nih. Ya, terutama di sini kan ada bukunya juga nih. Nah, jadi bagi saya nih yang mau nggak mau baca buku, artinya udah kelihatan nih, Elon Musk seperti ini ya. Karena orang-orang itu kadang gini, nggak tahu, taunya mobil listrik Tesla seperti itu. Ada SpaceX, tapi nggak tahu orang di balik itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Dengan ini kita paling nggak gambarannya udah tau lah. Nah, mungkin teman-teman kalau yang mau lebih detail ya, maksudnya bisa baca bukunya sendiri. Itu ini banyak sisi-sisi yang lain. Tapi paling nggak sudah dibahas di kita sini, isinya seperti itu. Oke, makasih Mas Yudi. Ya, sebagai penutup saya bilang bahwa planet Mars itu jaraknya mungkin ribuan kilo dari kita ya, dan cahaya aja perlu 20 menitan untuk sampai ke sana. Jadi sinyal juga perlu 20. Jadi kita membidik yang mungkin secara kosmos, secara semesta itu masih dekat ya. Tapi dalam masa hidup kita membidik yang sedahsyat itu. Contohnya Elon Musk ini, dia sudah bisa jadi orang terkaya di dunia nomor 1 gitu. Itu motivasi bagi kita. Jadi orang bilang gantungkan cita-cita setinggi langit ya. Jadi kita bidiklah yang setinggi mungkin, pasti akan dapat sasaran antaranya. Antaranya pasti dapat. Jadi sebagai pribadi seperti itu, dan sebagai perusahaan saya kira ya kita bidiklah sasaran yang tinggi, nanti kita pasti dapat di dalamnya. Siap. Oke. Makasih Mas Yudi. Sama-sama Mas Yudi. Di forum berbagi ini. Terima kasih Mas Yudi. Ya.